Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Papaku Dihukum Mati. Part 3. Setiap lebaran, kami terbiasa datang ke Surabaya, kumpul sekeluarga di rumah nenek, buat merayakan hari kemenangan itu. Dan momen lebaran 2013 ini kami pergi ke sebuah restoran. Di restoran itu kami duduk, mengelilingi meja, membuat pesanan dan pada saat menunggu pesanan itu, televisi yang terdapat di sana menayangkan berita vonis mati buat beberapa bandar narkoba. Lalu, dari sekian banyak nama, telingaku menangkap nama Papa disebut. Mendengar itu, aku terpaku, bengong ke layar televisi, bertanya-tanya dalam hati, benarkah itu Papa aku? Semoga saja bukan. Mudah-mudahan itu orang lain yang kebetulan namanya sama. Demikian aku berharap. Namun saat satu persatu foto terpidana mati diperlihatkan dan tiba saatnya nama papaku disebut, ternyata jelas kulihat itu papaku. Iya, itu wajah papaku, ayah kandungku sendiri. Hancur lebur batinku saat itu. Papa yang selama ini kupikir lagi dinas kerja di luar kota, karena memang itu yang dikatakan papa dan tante selama ini. Ternyata dia pengedar narkoba dan sekarang berada di dalam penjara. Aku kaget luar biasa. Dan yang membuat kagetku parah adalah kenyataan papa kini diponis hukuman mati. Anehnya, kulihat nenek, om dan tante, serta yang lainnya seperti tenang-tenang saja. Bahkan mereka sama sekali tak membicarakan berita barusan. Seakan tak tahu itu papaku. Padahal jelas kulihat tadi, mereka pun menonton televisi dan pasti mereka pun mendengar saat nama papaku disebut. Dari situ aku berkesimpulan sepertinya mereka sudah mengetahui ini sejak lama, tapi berusaha menyembunyikannya dariku. Ayo, ayo dimakan mumpung masih hangat. Nenek berusaha mengalihkan perhatian, namun tak kupedulikan ajakannya. Tubuhku serasa membeku. Terus melihat ke arah televisi dan setelah mengatur napas, aku berdiri pergi ke toilet, mencuci muka, terus melihat kaca dan bertanya-tanya. Ini aku lagi mimpi atau bukan sih? Saat keluar toilet dan kembali ke meja, kuperhatikan ternyata sebenarnya semua orang juga kaget. Yang tadinya mereka ramai ngobrol-ngobrol saling cerita, selayaknya orang yang bahagia di hari lebaran, sekarang berubah. Semua terdiam. Selera makan mereka seperti hilang. Akhirnya hidangan itu nggak ada yang memakan. Semua dibungkus terus kami pulang. Di rumah aku langsung masuk kamar dan menangis sesenggukan. Kenapa harus begini? Sekian tahun gak tahu papa di mana. Kangen banget ingin ketemu sama dia. Bahkan pada hari lebaran ini aku mau dia ada. Kumpul bersama keluarga seperti ayah-ayah yang lain. Dan sekarang setelah akhirnya tahu, ternyata papa berada di tempat yang sama sekali tak pernah kupikirkan. Dia berada dalam penjara. Telah diponis hukuman mati pula. Kaget, sedih, panik, dan cemas. Semua bercampur menjadi perasaan marah kepada semua orang di keluarga ini. Kenapa mereka tak pernah memberitahuku? Dengan emosi yang gak bisa dikendalikan, aku keluar kamar nyamperin tante sama nenek. Mempertanyakan sama mereka, kenapa sih Nek harus ditutup-tutupi? Nenek tak menjawab. Kulihat matanya pun sembab. Dia ibu dari papaku. Mendengar anak diponis hukuman mati, ibu manapun pasti terpukul. Tante pun begitu. Mendapatkan pertanyaanku, sambil menutup muka dia menarik napas. Lalu menghembuskannya bersama bahunya yang terguncang-guncang dan suara terseduh-seduh. Keras banget tante menahan tangis. Setelah beberapa detik terdiam, nenek menjawab dengan suara serak. Kami nggak ngasih tahu, karena kami anggap kamu masih terlalu muda. Tapi Nek, akibatnya seperti ini. Kalau saja aku tahu sejak awal, mungkin ada yang bisa kulakukan untuk papa.
Nak, cucuku, sini duduk. Tangannya meraih tanganku, dan aku duduk di sampingnya, tertunduk dengan kedua tangan meremas rambut. Nenek, kakek, bahkan om dan tante, semuanya juga berupaya dari sekedar memberikan nasihat sama papa kamu supaya tidak lagi berjualan narkoba hingga membantu menebus kebebasan papamu. Kami sampai memohon-mohon padanya supaya berhenti demi keluarga, demi masa depan anak-anaknya. Tapi tak pernah jera dia itu. Pekerjaan haramnya itu diulanginya lagi dan diulanginya lagi. Dengan langkah hampa, aku kembali ke kamar, menutup pintu, makanan, kue-kue lebaran, kumpul sama keluarga semua tak menarik lagi. Mataku kini terfokus ke HP, terus-menerus mencari, membaca, dan menonton apapun pemberitaan tentang papa. Dari situlah aku baru tahu dari Belitung itu papa menghilang kemana. Ternyata menjadi bandar narkoba. Tertangkap, dipenjara, keluar lagi, tertangkap lagi, dan dipenjara lagi.